Halo Sobat Koper, selamat datang kembali di channel Gareth Koper Yuk. Channel yang memberikan informasi tempat-tempat menginap yang recommended untuk staycation Anda dan juga tempat-tempat kuliner yang enak-enak untuk kalian datengin. Dan buat Sobat Koper yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan loncengnya supaya selalu update dengan video-video kami selanjutnya. Ya, pada video kali ini kami akan melakukan road trip kembali dari Malang menuju ke Bali. Dan kali ini kami berangkatnya tidak terlalu pagi atau subuh karena jalannya juga lebih santai. Dan kali ini kami akan memberikan beberapa informasi tentang kuliner, tempat kulinernya, dan juga tempat-tempat istirahat yang mungkin bisa disinggahi selama perjalanan ya. Oh ya Sobat Koper, sebelum melakukan perjalanan darat, pastikan ya kondisi badan kalian fit dan juga kondisi kendaraan Anda juga dalam kondisi prima. Karena kalau perjalanan panjang kan membutuhkan tenaga ekstra. Dan apabila Sobat Koper mungkin dalam perjalanan mengantuk, nah ada baiknya istirahat sebentar di rest area terdekat dan untuk memulihkan kondisi badan dan juga mata, walaupun hanya 10 ataupun 15 menit saja. Oke, saat ini kami berhenti sejenak di rest area tol menuju ke Probolinggo. Untuk rest area yang ada di sepanjang tol menuju ke Probolinggo ini rata-rata masih dalam proses pembangunan ataupun pengembangan. Tapi rata-rata memiliki toilet dan juga minimarket ya. Kalau untuk pom bensinnya hanya beberapa yang punya. Jadi pastikan bahan bakar kendaraan Anda sudah full ya sebelum berangkat. Karena kita pernah pengalaman tidak teliti, akhirnya mencari pom bensinnya itu agak susah. Dan waktu itu hampir habis, jadi memang sangat menegangkan dan juga deg-degan. Nah, oke, kita sudah keluar dari pintu tol gerbang Probolinggo Timur. Dan ini adalah pintu tol yang paling pojok ya, jadi ujungnya. Karena memang tol untuk dari Probolinggo menuju ke Banyuwangi masih dalam proses pembangunan. Untuk biaya tol yang dibutuhkan kemarin itu sekitar 90.000. Dan itu kita kemarin dari Surabaya dulu ya. Jadi nganter adik ke Bandara Juanda, terus barusan menuju ke Probolinggonya. Jadi terhitungnya dari Surabaya yaitu 90.000. Oke, kita sudah sampai di daerah Paiton. Nah, ini adalah pembangkit listrik terbesar se-Asia Tenggara. Dan sudah 27 tahun ini menerangi Jawa dan juga Bali. Wah, keren banget ya. Oke, kita akan beristirahat sebentar di rest area yang cukup lumayan besar, yaitu rest area Utama Raya namanya. Dan di rest area ini tersedia pom bensin, kafetaria, swalayan, dan juga toilet yang banyak. Serta ada penginapannya juga ini. Jadi kalau Sobat Koper ingin menginap di Utama Raya ini bisa menikmati aktivitas water sport juga. Karena memang penginapan Utama Raya ini langsung berada di pinggir laut. Dan ini adalah aerial videonya untuk lokasi Utama Raya, jadi cukup besar ya Sobat Koper. Dan kemarin kami tidak menginap sih di sini dan kita cuman mampir untuk ke toiletnya saja. Kenapa kok kita mampir di toiletnya Utama Raya? Karena memang toilet di Utama Raya ini bersih dan juga banyak ya jumlahnya, jadi tidak perlu sampai antri. Terus parkirannya juga luas, jadi sangat nyaman ya untuk berhenti sejenak di rest area Utama Raya ini. Oke, setelah selesai dari Utama Raya, kita akan melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Banyuwangi. Untuk kondisi jalanan selama dari Probolinggo menuju ke Banyuwangi, bagus ya, tidak ada perbaikan jalan yang kami temui. Kalau di waktu bulan November 2021 kemarin masih ada ya untuk perbaikan-perbaikan jalan. Tapi kali ini sudah mulus ya untuk jalannya. Dan di sebelah kiri ini adalah Pantai Pasir Putih. Dan di kawasan Pantai Pasir Putih juga ada tempat penginapan ya Sobat Koper. Dan juga ada water sportnya juga. Nah, kalau mungkin Sobat Koper ingin menginap di Pantai Pasir Putih juga bisa ya. Oh ya, Sobat Koper mungkin bertanya, kok naik kendaraan kenapa? Kok tidak naik pesawat saja? Kan lebih cepat naik pesawat. Ya, karena memang perjalanan darat ini kami bisa menikmati pemandangan alamnya. Baik itu pantai, bukit, suasana kota, suasana jalannya, itu yang menyenangkan sih bagi kami. Nah, kalau Sobat Koper masuk yang mana nih? Suka perjalanan darat ataukah udara? Tim mobil ataukah tim pesawat? Bisa tulis di komen ya Sobat Koper, dan juga alasannya kenapa nih. Ya, saat ini kami sudah sampai di kota Situbondo, kota santri. Dan kami memutuskan untuk makan siang dulu di kota Situbondo ini. Dan kali ini kami makan di rumah makan Malang namanya. Dan ini adalah rumah makan Chinese food dan juga Indonesian food, tetapi halal ya. Kita sudah tanya ke pemiliknya langsung. Dan di rumah makan Malang ini menjual juga beraneka macam camilan ataupun makanan khas daerah Situbondo seperti tape, terus juga ada bandeng duri lunak, terus ada juga pia dan juga keripik-keripik yang lainnya. Dan ini adalah menu makanan
yang ada di Rumah Makan Malang. Ada menu Nusantara seperti soto, rawon, empal, dan juga pangsit mie. Untuk rasa makanannya enak dan juga porsinya cukup ya. Kita pesen ini nasi goreng untuk berdua aja cukup banget. Jadi kalau Sobat Koper pas berada di situ Pondok ingin makan, boleh deh mampir di Rumah Makan Malang ya. Oke, setelah selesai makan kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Banyuwangi, dan kali ini kami akan melewati kawasan hutan lindung Baluran ya. Nah, ini hutan yang sangat indah deh untuk dilihat selama perjalanan. Tetapi setiap kali melintas di jalan hutan Baluran ini selalu aja ya bisa kita temui kejadian truk mogok ataupun perbaikan jalan yang tidak tahu itu betul-betul terjadi atau memang disengaja, karena selalu ada yang meminta-minta ini. Dan waktu kemarin kami melintas ini ketemu 2 kali kejadian seperti ini, dan waktu pulangnya pun juga ketemu juga yang seperti ini. Di bulan November juga ada yang seperti ini juga. Nah, Sobat Koper yang sudah melintas di kawasan hutan Baluran ini pernah mengalami seperti ini juga nggak? Sering nggak ya? Oh ya, buat Sobat Koper yang sering melakukan perjalanan darat, nah ini biasanya ini suka yang jalan di waktu malam atau siang nih. Nah, kalau kami sih sukanya di siang ya, karena bisa melihat pemandangan alamnya yang indah-indah sih selama perjalanan. Kalau malam kan tidak ada pemandangan yang bisa dinikmati menurut kami. Kalau Sobat Koper ini tim malam ataukah tim siang ya untuk perjalanan daratnya? Ya, habis terang turunlah hujan ya. Ini dekat dengan Watu Dodol sudah turun hujan, dan itu sampai ke Banyuwanginya terus ya. Dan sebentar lagi kita sudah sampai di kawasan pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Di sekitar pelabuhan masih banyak ya yang menjual jasa pembelian tiket ataupun antigen. Sekarang lebih murah ya juga untuk harga antigennya, karena syarat untuk keluar kota sudah tanpa antigen untuk yang sudah booster vaksin ketiga, dan antigen untuk yang sudah vaksin kedua, dan PCR untuk vaksin pertama atau belum vaksin. Dan di sebelah kiri ini adalah pelabuhan Ketapang, dan kami tidak langsung menyeberang ke Pulau Bali, tapi kami menginap semalam di kota Banyuwanginya. Setelah itu baru kami menyeberang ke Pulau Bali besoknya. Nah, mungkin Sobat Koper penasaran dengan hotel-hotel apa saja yang kami coba di Banyuwangi dan juga di Bali. Nanti akan kami infokan ya. Oke, langsung kita skip dulu, ini langsung ke penyeberangan ya. Jadi kita akan menyeberang dulu di pelabuhan Ketapang, dan bagaimana prosedurnya ini dia videonya. Ini scan peduli lindungi. Tiketnya dulu aja. Oh, tiketnya dulu. Oh. Ini ya. Boleh saya pegang dulu Bapak? Oh ya, boleh. Ya. Ya. Karena vaksinnya sudah masuk di tiketnya, jadi langsung aja ya Pak. Oh ya. Oke, makasih. Jadi ceritanya ini di pintu gerbang depan itu diperiksa oleh petugas polisi. Nah, kita ini lagi bingung ya untuk mempersiapkan aplikasi peduli lindunginya supaya mungkin kalau dicek ya vaksinnya sudah berapa kali. Ternyata mereka itu nggak ngecek, mereka cuma bertanya sudah vaksin berapa kali saja sih. Harusnya kan dicek ya. Sampai akhirnya itu kita tidak video ya untuk bagian depannya. Ya, ya. Ya, terima kasih ya, Pak. Jadi ceritanya video bagian depannya ini tidak ke video karena kami ini lagi ribet untuk mempersiapkan aplikasi peduli lindunginya. Ternyata nggak dicek. Oke, setelah selesai menunjukkan tiket pemesanan ferry kami, terus juga di print untuk tiketnya, kami langsung menuju ke tempat ferinya. Dan untuk biaya penyeberangan ferry untuk 2 orang dan juga 1 mobil adalah 182.500. Dan kami memesan tiketnya melalui aplikasi Ferisi. Jadi sangat mudah dan juga cepat, bisa pesan melalui HP ataupun online. Oh ya, Sobat Koper, untuk pemesanan tiketnya ini jamnya dimundurkan 1 jam ya. Jadi contohnya sekarang jam 12 siang, kita pesan tiketnya yang jam 13 sampai 14. Karena kalau sudah melewati jam 14 itu tiketnya langsung hangus. Jadi harus beli lagi. Jadi lebih enak dimundurkan 1 jam. Jadi kalau bisa sih kita pesennya deket-deket ya waktu mau masuk.
Dan ini tidak ada antrian, jadi bisa langsung ya menuju ke kapal ferinya. Oh ya, untuk lama penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk ataupun sebaliknya ya, rata-rata butuh waktu sekitar 30 sampai 1 jam. Selama kami naik kapal feri ini beberapa kali tidak ada antrian panjang ya. Kalau mungkin liburan panjang atau kemarin lebaran biasanya sih antriannya lebih panjang ya. Tetapi waktu kami pulang, nah ini antriannya panjang ternyata. Wah, bagaimana kejadiannya? Simak terus nih videonya. Oke, saatnya masuk ke kapal ferinya dan sampai ketemu di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Oke, setelah sampai di Pelabuhan Gilimanuk, ini saatnya keluar dari kapal feri dan juga melihat suasana dan juga pemeriksaan di Pulau Balinya seperti apa. Oh ya, kemarin di tanggal 13 Mei ya, itu terjadi tabrakan antara dua kapal feri di Pelabuhan Ketapang. Ya, semoga Sobat Koper yang melakukan perjalanan semoga selalu selamat ya, tidak sampai terjadi hal seperti ini lagi. Ini sangat disayangkan sekali sih, kenapa kok bisa sampai terjadi hal yang seperti ini. Oke, kita akan lanjut lagi dan ini tidak ada terlalu banyak antrian juga. Jadi kita mau melihat untuk pemeriksaannya seperti apa ya Sobat Koper. Pemeriksaan? Iya. SIM-nya ada? Ada belakangnya. Iya. Oh, iya. Sudah vaksin berapa kali? 3. Sudah ketiga? Ya. Berapa orang? 2. Oh, berdua aja. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, kali ini kami juga sudah mempersiapkan aplikasi Peduli Lindunginya. Ternyata pemeriksaan yang dilakukan juga sebatas ditanyakin sudah vaksin berapa kali tanpa harus menunjukkan bukti vaksinnya. Pemeriksaannya jadi lebih fokus ke kendaraan ya. Jadi STNK atau juga ada SIM dan KTP sih tadi tidak diminta ya, walaupun saya sudah kasih juga untuk KTP-nya. Dan di depan ini juga masih ada pemeriksaan kembali. Mari kita lihat ya pemeriksaannya bagaimana yang di bagian depan ini. Selamat siang Pak. Sore, nggih. Mohon izin. Ya. Vaksinnya ada? 3. Vaksin 3. Ya. Ibu? Booster. Booster. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Ayo. Ya, kalau kali ini pemeriksaannya adalah KTP dan juga pertanyaan lagi sudah vaksin berapa kali. Ya, seperti itulah pos pemeriksaan yang ada di Pelabuhan Gilimanuk. Dan sekarang saatnya melanjutkan perjalanan lagi ke Bali Selatan dan kita akan menginap beberapa malam di Bali. Dan seperti apa hotel-hotel yang kami inapin? Ini dia untuk cuplikan-cuplikan dari hotel-hotelnya. Ya, bagaimana Sobat Koper? Mungkin ada request hotel mana dulu yang ingin kami ulas? Bisa ketik ya di komen. Oh ya, Sobat Koper, pada video ini kami langsung melanjutkan ke video bagaimana suasana arus baliknya dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Pelabuhan Ketapang. Nah, seperti waktu berangkat ya di awal, kami ingin mempersiapkan aplikasi Peduli Lindungi ini dekat dengan pintu masuk gerbang Pelabuhan Gilimanuknya. Dan ternyata ada pengalian jalur pintu masuknya. Jadi kita disuruh masuk ke bagian lapangan seperti ini. Nah, terus kita kan jadi sibuk nih untuk mempersiapkan aplikasi Peduli Lindunginya. Ternyata tidak diperiksa.
Dan video untuk pintu masuknya, jalur masuknya jadi tidak ke video lagi deh. Terus jalur menuju ke pelabuhannya ini dialihkan menuju ke jalan pemukiman warga, jadi tidak bisa lewat ke jalan raya utamanya. Dan ini adalah pertama kalinya kami lewat jalan ini. Tapi Sobat Koper tidak usah bingung ataupun khawatir takut nyasar, karena petunjuk jalannya lengkap banget dan setiap belokan selalu ada penjaganya atau pak polisinya. Terus kemarin juga ada kejadian tak terduga nih. Jadi kalau kami biasanya kan pesen tiket kapal ferinya pakai aplikasi Ferisi. Nah pas kemarin itu nggak bisa masuk ke aplikasinya. Ternyata itu ada perbaikan sistem. Nah kami juga bingung ya, mau pesen tiket tapi nggak bisa, terus masuknya gimana? Dan setahu kami sih di jalan raya utama itu ada ya banyak ya yang jual tiket-tiket, cuman jalannya kan ditutup, jadi kita bingung nih, mau beli juga nggak bisa. Akhirnya kita tanya ke salah satu petugas, katanya di bagian dalamnya itu ada yang jual tiket. Ya akhirnya kita masuk deh ke bagian dalam dan antriannya panjang banget. Nah akhirnya kita terpaksa harus membeli tiket dari dalam. Ternyata memang banyak banget yang antri. Nah kita mikirnya, wah ini bisa masuk ke kapal ferinya jam berapa ya kalau antri seperti ini. Dan ternyata mereka semua itu pada antri hanya untuk membeli tiket saja. Dan di bagian dalamnya ini ternyata tidak ada antrian yang panjang. Jadi ya cukup lega ya. Oh ya Sobat Koper, kami mengucapkan terima kasih banyak ya buat Sobat Koper yang sudah mendukung kami dengan cara subscribe channelnya kami. Sudah 600 orang, wah terima kasih banyak. Itu jadi memberikan semangat kepada kami supaya terus berkarya dan juga memberikan informasi-informasi tempat menginap yang bagus dan juga recommended, dan juga tempat kuliner yang enak-enak buat Sobat Koper semua. Oke, lanjut lagi ke perjalanan kami, dan ini sudah sampai di Pelabuhan Ketapang dan terlihat cukup lenggang juga ya. Tidak ada antrian yang cukup panjang, dan ternyata juga di Pelabuhan Ketapangnya ini tidak ada pemeriksaan. Dan kami pun langsung melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Kota Malang. Dan selama perjalanan menuju ke Kota Malang, kami juga mampir ya untuk makan di beberapa tempat. Salah satu rumah makan yang kami datengin adalah rumah makan Watu Dodol. Nah kenapa kok kami kepingin makan di tempat ini? Karena selain makanannya enak, harganya pun oke, dan ada view Selat Balinya. Jadi recommended ya untuk yang masih kangen sama Bali. Wah, masih nggak ingin lepas. Nah kita pesennya ini kemarin nasi goreng beef dan juga ayam asam manis. Ini rasanya pun enak banget. Terus di malam harinya kami memutuskan makan di kota Probolinggo, yaitu di rumah makan Sumber Hidup. Nah ini rumah makannya halal juga ya Sobat Koper. Terus juga banyak menu makanannya dari Indonesian sampai juga Chinese food. Nah kita makannya ini adalah kue tiao goreng ayam dan juga nasi campur. Oke, itu adalah perjalanan pulangnya, tidak terlalu banyak ya videonya karena takut terlalu lama. Jadi kami hanya memasukkan untuk tempat singgah rumah makannya saja selama perjalanan. Semoga video ini dapat memberikan informasi buat Sobat Koper yang ingin melakukan perjalanan darat ya. Nantikan video kami selanjutnya untuk review hotel-hotelnya di Bali. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya Sobat Koper. Bye-bye.